Oke, semuanya. Kita mulai lagi live Instagram. Oke, saya akan live setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Ya guys, setiap hari Senin. Dan kita akan bahas berbagai berita perpajakan terbaru seputar perpajakan dan akuntansi di Indonesia ini. Dan gue akan update juga apa-apa aja sudah gue lakukan selama ini gitu guys ya. Kalau masih ada yang belum bertanya, gue akan membahas berbagai berita-berita perpajakan yang sedang hangat 1 minggu terakhir ini. Gitu guys. Oke, minggu ini adalah salah satu minggu yang paling kritis ya sepanjang 1 tahun ini guys. Minggu-minggu yang paling kritis. Ya, kenapa minggu paling kritis? Karena minggu ini hampir semua wajib pajak, terutama yang orang pribadi, itu di ultimatum. Lu harus bayar minggu depan maksudnya, minggu depan ya. minggu ini. Minggu tanggal 6 sampai tanggal 10 Desember ini adalah minggu yang paling kritis sejauh ini, karena ini adalah minggu di mana orang dipaksa di ultimatum lu harus bayar atau lu diperiksa pajaknya, atau dinaikkan ke pemeriksaan. Jadi menurut gua sih ini tindakan yang sangat irasional ya, sangat tidak profesional dan sangat merugikan bagi wajib pajak gitu. Nah, kita nggak tahu nih minggu depan bagaimana? Apakah wajib pajak masih akan terus digencet, masih akan terus di ultimatum untuk segera bayar, kalau nggak bayar akan diperiksa pajaknya gitu, kita belum tahu. Mudah-mudahan minggu depan udah keluar PMK-nya, jadi kita sudah jelas nih. Kalau PMK sudah terbit tentang program PPS, maka semua sudah beres. Gitu. Kita tunggu petunjuk pelaksanaan di PMK yang sampai hari ini belum jelas. Setelah 1 purnama lebih, setelah 1 bulan lebih, masih belum jelas bagaimana petunjuk pelaksanaan dari program program PPS ataupun undang-undang HPP-nya itu sendiri. Gitu guys. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sebelum ada yang bertanya, gue akan bacakan berbagai berita dan update-update yang sudah gue lakukan. Jadi minggu lalu gue mengadukan ke pengaduan @pajak.go.id. Gue kirim email ke pengaduan, itu ada di video gue, di salah satu video gue membuat pengaduan ke kantor pajak. Di mana gue memohon untuk diterbitkan instruksi untuk meningkatkan SPD-ODK menjadi pemeriksaan resmi WPOP hingga 30 Juni. Dan menerbitkan instruksi untuk tidak menerbitkan pemeriksaan baru terhadap WPOP hingga 30 Juni. Terus gue juga memohon untuk menghentikan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi atas pemeriksaan yang terbit setelah 29 Oktober 2021. Jadi gue sudah mengadukan dan sudah dibalas. Oke, gue mengadukan tanggal 2 Desember, dibalasnya tanggal 3 Desember, jam 5 sore. Ya. Jadi dia bilang, ya terima kasih atas email dari saudara atau saudari. Kami beritahukan bahwa saluran email pengaduan ini disediakan untuk melayani pengaduan 1. Pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai. 2. Pelayanan dan sarana pendukungnya. 3. Dugaan tindak pidana perpajakan dan penggelapan pajak. Nah, berkaitan dengan informasi yang saudara atau saudari berikan, dapat kami sampaikan beberapa hal berikut. 3. 1. Surat permintaan penjelasan atas SPD-ODK diterbitkan berdasarkan data yang diterima oleh DJP. Oke. 2. Sosialisasi belum dapat dilakukan karena masih menunggu aturan turunan dari undang-undang. Jadi sampai hari ini, sosialisasi undang-undang HPP belum bisa dilakukan dengan alasan masih menunggu aturan turunan dari undang-undang. Gitu, Bapak Ibu. Jadi, teman-teman, kalau lu belum mendapat sosialisasi undang-undang HPP, lu nggak usah marah, nggak usah baper, karena DJP sudah bilang, memang belum ada aturan turunannya, jadi mereka belum berani memberikan sosialisasi. Ya, menurut gua itu adalah apa boleh buat ya. Orang KPP nggak berani mensosialisasikan sesuatu yang dia belum dapat petunjuk yang jelas gitu loh. Yang ketiga, saran yang dimaksud akan diteruskan ke direktorat terkait untuk menjadi pertimbangan kebijakan berikutnya. Oke, terima kasih. Terus gue jawab
Ya, dear Pak, Bu, terima kasih. Terus hari ini dia balas lagi, ini hari ini nih, tadi pagi, berkaitan dengan email saudara, berkaitan dengan email yang saudara sampaikan, sebagai kelengkapan data, kami mohon kesediaan saudara untuk melengkapi identitas pelapor sebagai berikut. 1, nama NPWP, kedua, nomor handphone. Jadi mungkin gue mau diteleponin atau mau dikasih hadiah atau apa gitu. Ya, jadi gue diminta nomor handphonenya oleh pengaduan. Dan gue sudah kirim ke pengaduan pajak. Berikutnya, gue akan memperjuangkan lagi usaha ini katanya sih di DPR bisa ya. Katanya di DPR di Komisi 11 itu yang mengurusi Menteri Keuangan. Jadi mudah-mudahan bisa guys. Jadi nanti gue akan sampaikan juga ke DPR ya. Di Komisi 11 katanya. Mudah-mudahan sih bisa. Jadi kita berharap sekali akan ada instruksi untuk menghentikan SP2DK atau instruksi untuk menghentikan pemeriksaan yang sedang berjalan. Karena instruksi ini sudah menjadi lahan lahan berdarah-darah. Jadi lahan untuk menembak-nembakin wajib pajak tanpa pandang bulu pakai kacamata kuda gitu loh. Orang ditakut-takutin, orang diancam supaya segera bayar, bulan ini juga, sekarang juga disuruh bayar gitu. Padahal datanya mungkin belum tentu benar gitu. Masih bisa disanggah, tapi ancamannya selalu sama. Ancamannya adalah lu akan diperiksa kalau lu tidak mau bayar sekarang. Gitu. Dan pada akhirnya ada beberapa KPP yang ya udah Bapak mau bayar berapa gitu, sanggupnya bayar berapa, disuruh bayar, selesai. Gitu. Akhir-akhirnya ujungnya kan negosiasi. Kalau negosiasi yang nggak tercapai, ujungnya korupsi. Gitu ya. Tapi itu tidak pernah terjadi ya di Indonesia gitu guys ya. Itu cuma imajinasi gua saja. Oke, jadi itu update pengaduan gua dan dalam minggu depan gua akan mengadukan lagi ke Komisi 11 DPR ya. Mudah-mudahan didengarkan. Jadi kita sangat berharap adanya instruksi untuk menghentikan SP2DK. Atau instruksi untuk menghentikan pemeriksaan. Karena ini sangat berbahaya, ini menjadi ladang korupsi, gitu guys. Ini menjadi ladang untuk menggencet dan menekan wajib pajak. Padahal jelas-jelas wajib pajak punya kesempatan, punya hak untuk mengikuti program PPS tahun depan, tahun 2022, gitu. Oke. Jadi kasus demi kasus deh, dalam minggu ini aja udah ada banyak banget orang hubungin gua, dan ada 3 klien yang betul-betul nggak kenal dari mana gitu, klien bayar cukup mahal hanya untuk ngurusin SP2DK dan pemeriksaan pajaknya gitu loh. Jadi menurut gua ini sangat kritis sekali. Sekarang ini waktu yang sangat kritis bagi negara ya, bagi KPP. Dia harus dapat penerimaan pajak segera. Kalau nggak dapat, nanti tembus tahun depan, wajib pajak bisa ikut PPS, maka SP2DK gugur. Tapi yang sangat gua sesalkan adalah petugas pajak bukannya mengedukasi dengan benar, tapi malah mengancam dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang terlalu halus, tapi jahat gitu loh. Bahasanya halus tapi jahat. Lu mengerti kan maksud gua ya guys? Mudah-mudahan teman-teman paham maksud gua. Jadi harusnya itu kan wajib pajak diedukasi dong. Oh, ada undang-undang HPP. Nah, sampai hari ini belum ada satupun petugas pajak yang mengedukasi wajib pajak tentang undang-undang HPP, guys. Tidak ada dan tidak akan ada sampai ada petunjuk yang jelas dari PMK-nya. Dan itu menurut gue adalah tindakan yang sangat tidak profesional. Sebagai seorang petugas negara gitu ya, lu sudah tahu bahwa undang-undang HPP sudah diundangkan, tapi sampai hari ini lu menahan edukasinya. Padahal sudah kick off loh. Padahal Ibu Sri Mulyani sudah kick off bulan lalu, sudah mulai kick off untuk sosialisasi gitu loh. Tapi di tingkat bawah di KPP masih tidak berani disosialisasikan gitu. Karena begitu disosialisasikan, maka SP2DK selesai. SP2DK selesai, pemeriksaan selesai. Itu yang gue harapkan, tapi dari petugas pajak sama sekali tidak ada. Gitu. Kalau lu mau profesional, seharusnya kan ya lu edukasi dong, edukasi masyarakat bahwa sekarang ada program HPP, di dalam HPP itu ada program PPS. Kalau lu ikut program PPS, maka SP2DK ini selesai, tidak dilanjutkan lagi. Harusnya kan diedukasi seperti itu, dipersilakan kepada wajib pajak untuk memilih gitu loh.
Kan wajib pajak belum tentu mau milih PPS loh. Wajib pajak bisa aja dia memilih untuk pembetulan. Bisa aja dia memilih untuk membayar dan tidak ikut PPS. Bisa aja loh. Karena PPS itu mahal. PPS itu lebih mahal daripada pajak biasa. Gitu. Jadi seharusnya petugas pajak yang profesional adalah mengedukasi masyarakat ada pilihan. Lu bisa memilih ikut PPS dan SP2 rekening gugur, atau lu memilih untuk pembetulan dan tidak usah ikut PPS. Gitu. Silakan wajib pajak yang memilih sesuai dengan keinginan mereka. Nah, yang terjadi nggak begitu, guys. Yang terjadi sekarang ini adalah petugas pajak tidak memberikan edukasi apapun, gitu loh. Wajib pajak tidak diberikan pilihan, hanya ada satu pilihan, lu bayar sekarang. Kalau lu bayar sekarang, maka lu dipersilahkan untuk ikut PPS tahun depan. Lu dibebaskan untuk ikut program PPS tahun depan, gitu. Dan itu sangat tidak profesional menurut gua ya, menurut pendapat pribadi gua. Itu. Nah, berikutnya yang mau gua sampaikan adalah apakah masih mungkin terjadi pemeriksaan di sisa 3 minggu terakhir ini? Oke. Kita sekarang tanggal 6 ya. Sekarang tanggal 6, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Setelah minggu ketiga itu Natal. Setelah Natal kemungkinan libur nih. Kalaupun nggak libur, itu sudah nggak efektif. Kerja udah nggak efektif. Oke? Nah, apakah mungkin orang yang sedang masih SP2DK saat ini ditingkatkan menjadi pemeriksaan dalam waktu 3 minggu? It's bullshit. Itu nggak mungkin omong kosong gitu ya. Menurut gua, pendapat pribadi ya, tidak mungkin akan ada pemeriksaan pajak kalau diajukan dari sekarang. Gitu loh. Diajukan dari sekarang dalam waktu 3 minggu langsung terbit pemeriksaan itu hampir tidak mungkin, guys. Oke? Jadi, kalaupun dia betul-betul terjadi pemeriksaan, gua bisa gugat formilnya. Kita bisa gugat formilnya, gitu loh. Oke? Tadi kan di pengaduan dia sudah ngomong tuh. Dia sudah ngomong bahwa kita boleh menggugat kode etiknya. Gitu. Kita juga boleh menggugat pelayanan dan sarana pendukung pelayanannya. Gitu. Jadi, kalau dalam 3 minggu bisa terbit pemeriksaan, itu adalah tindakan yang tidak profesional, ada kode etik yang dilanggar, ada disiplin yang dilanggar di situ. Nah, itu yang bisa kita gugat. Gitu, guys. Dan Anda jangan khawatir untuk berperkara dengan petugas pajak. Anda harus berani berperkara dengan petugas pajak. Nggak ada masalah. Kalau kita merasa benar, ya kita lawan. Nggak ada masalah. Gitu. Tidak perlu khawatir, nggak perlu takut. Itu hal yang wajar, dan memang negara memberikan fasilitas bagi wajib pajak untuk berperkara di pengadilan, gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada yang perlu kita takutkan, gitu guys. Oke teman-teman, gua akan standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Kalau ada yang bertanya, silakan tanyakan di kolom komentar. Sebelum ada yang bertanya, gua akan bahas berbagai berita yang ada di selama seminggu terakhir ini. Oke, gua akan mulai membacakan satu berita. Berita ada banyak hari ini. Terutama mengenai PPS lah ya, kita bacakan berita. Ada berita dari DDTC News ya. DDTC adalah portal berita yang paling terpercaya di Indonesia. Berita pajak maksudnya. Judulnya begini, soal kesiapan sistem elektronik untuk pelaksanaan PPS, ini kata Dirjen Pajak. Nah, jadi PPS itu tahun depan full elektronik guys. Tidak ada tatap muka dengan petugas pajak, full elektronik, full secara online. Dirjen Pajak menargetkan infrastruktur pendukung PPS akan siap dirilis sebelum tahun fiskal 2022, artinya bulan ini, bulan Desember. Baik dari aspek aturan pelaksana hingga sistem elektroniknya. Nah, ini Pak Nel Maldrin Nur mengatakan DJP masih memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk mempersiapkan infrastruktur pendukung implementasi PPS tersebut. Nah, insya Allah siap pada waktunya nanti, katanya. Kata Pak Nur ya. Implementasi PPS nantinya akan berbeda dengan pelaksanaan TA 2016. Pada kebijakan PPS tahun ini, DJP akan menyediakan platform digital bagi wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta yang tidak atau belum dilaporkan seluruhnya. Kebijakan PPS akan berlangsung 6 bulan, mulai dari 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Dalam program tersebut terdapat 2 skema kebijakan yang dapat dimanfaatkan wajib pajak dalam mengungkapkan harta. Skema tersebut antara lain, skema kebijakan 1 PPS yang diberikan kepada WPOP dan badan peserta TA yang dulu, gitu. Sementara skema 2 PPS diperuntukkan bagi WP orang pribadi saja.
untuk perolehan 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan di SPT tahunan 2020. Pada skema 2, tarif PPh final dipatok 18% di luar negeri yang dideklarasikan tetapi tidak repatriasi. Apabila aset luar negeri direpatriasi, dari tarif PPh final yang dikenakan sebesar 14%. Namun, jika aset yang dideklarasikan saat PPS diinvestasikan pada SBN, sektor pengelola SDA atau sektor EBT, maka tarif PPh-nya menjadi 12% saja, guys. Gitu. Oke, jadi tahun depan PPS begitu dimulai, semuanya akan sistemnya online. Tidak ada yang lagi menggunakan surat-surat seperti dahulu, itu udah nggak ada. Semuanya adalah online, guys. Ya, jadi kita tunggu aja bagaimana sistemnya sedang dibikin, sedang dibuat. Di kantor pusat lagi bingung, pasti lagi pusing, semua lagi bikin persiapan untuk program PPS ini. Gitu. Oke, guys, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, ada pertanyaan lagi, ada berita lagi nih dari DDTC. Aktif hubungi wajib pajak jelang akhir tahun. Ini alasan DJP, katanya. DJP mengoptimalkan layanan outbound call sebagai bagian dari program Click Call and Counter 3C pada akhir tahun. Langkah otoritas tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional. Pak Nur lagi nih, Pak Neil Maldrin Nur mengatakan outbound call dijalankan oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan, KLIP. Outbound call dilakukan sebagai tindak lanjut permohonan yang berasal dari unit kerja lainnya di DJP. Hal ini dilakukan melalui campaign yang berupa billing support untuk ketetapan pajak dan voice blast untuk pelaporan SPT tahunan dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Ya, voice blast. Pak Nur mengatakan outbound call hanya dilakukan kepada wajib pajak dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut yakni wajib pajak yang belum melakukan pelaporan pajak dan belum melakukan pembayaran pajak. Selain mengenai layanan outbound call, ada pula bahasan terkait dengan penerimaan pajak. Kemudian ada pula bahasan tentang surat permintaan SP2DK. Gitu. Nah, Pak Nur mengatakan data wajib pajak yang akan dihubungi atau outbound call ini berasal dari Direktorat Teknis terkait atau unit vertikal. Direktorat Teknis terkait akan menyampaikan data wajib pajak secara teratur atau berdasarkan permintaan. Sementara itu, data dari unit vertikal akan diberikan berdasarkan permintaan untuk melakukan outbound call kepada wajib pajak sesuai kriteria yang ditetapkan. Outbound call merupakan bagian dari transformasi layanan DJP menjadi serba elektronik dan modern. Oke. Dah, itu aja deh. Nah, ini ada berita seru nih, guys. Kemplang pajak hingga 10 miliar. Rumah tersangka disita DJP. Wow. Di Jawa Barat nih, Kanwil DJP. Jadi Kanwil ya, kalau sudah masuk kasus pajak itu masuknya ke Kanwil, guys. Kanwil Jawa Barat 3 menyita rumah yang berlokasi di Cementeng Muka, Cianjur, milik seorang tersangka penerbit faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya ya, TBTS, atau faktur pajak fiktif. Oke? Jadi buat teman-teman yang sekarang ini sedang terkena masalah pajak, lu harus paham, lu ini bukan kriminal ya. Kalau lu menerbitkan faktur pajak fiktif, barulah lu sebut sebagai kriminal. Tapi kalau lu hanya ada temuan harta, temuan penghasilan, temuan pembelian, dan sebagainya, itu bukan kriminal ya. Itu hanyalah perdata biasa saja. Ya. Jadi nggak usah takut. Kalau teman-teman baru terima surat SP2DK atau diperiksa pajak, nggak usah takut, nggak ada masalah. Itu. Kecuali lu menerbitkan faktur pajak fiktif atau faktur pajak bohongan, udah gitu nggak dibayar ke negara, itu yang namanya tindakan kriminal, itu pidana. Nah, Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Barat 3 Budi Suroso mengatakan tersangka berinisial HP selaku penanggung jawab PT AMB, dia direkturnya PT AMB, ditenggarai melakukan tindak pidana perpajakan dengan menerbitkan faktur pajak fiktif, ya. Jadi di zaman sekarang ya masih banyak orang yang kurang ajar gitu loh. Buka faktur pajak, fiktif, bohongan. Tidak ada transaksi penjualan tapi dibukain faktur pajak. Tujuannya supaya apa? Supaya
orang yang beli itu bisa mengkreditkan faktur pajak itu, setelah dikreditkan kan berarti ada keuntungan, dia bagi hasil gitu loh. Ini cara-cara yang sangat kurang ajar ya, sangat jahat gitu. Selama kurun waktu Desember 2019 sampai dengan September 2020, Bapak HP ini melalui PT AMB telah menerbitkan faktur yang fiktif. Jumlah kerugian negara mencapai 10 miliar guys, gila loh. 10,22 miliar. Artinya kan dia buka faktur pajak 100 miliar, guys. Buset. Dia buka faktur fiktif 100 miliar. PPN-nya 10 miliar. Dirugikan negara, dirugikan. Kan gila. Gila ini namanya. Kurang ajar nih. Budi menuturkan penyitaan yang dilakukan penyidik atas rumah milik tersangka HP sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, penyitaan aset merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki penyidik. Biasanya orang-orang seperti ini sudah kabur. Dia udah kabur, jadi sekarang rumahnya kosong, diambil aja sama negara. Nah, sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KUP yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tentang HPP, penyidik memiliki kewenangan untuk memblokir harta serta menyita harta kekayaan tersangka. Ya, tersangka pidana pajak ya, guys, bukan semuanya ya. Selain menyita rumah, Kanwil penyidik DJP Jawa Barat juga melakukan pemblokiran atas rekening tersangka HP dan menyita aset-aset lainnya. Nah, sesuai dengan pasal 39A Undang-Undang KUP, setiap orang yang menerbitkan faktur pajak fiktif dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun hingga 6 tahun serta denda sebesar 2 kali lipat hingga 6 kali lipat jumlah pajak pada faktur pajaknya. Wow, 2 hingga 6 kali lipat jumlah pajak pada faktur pajaknya. Jadi ini pemiskinan ya, tapi ya biasanya orang kayak gini tuh udah kabur. Kanwil juga mengingatkan wajib pajak untuk tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan tidak tergiur dengan tawaran dari pihak tertentu untuk menerbitkan faktur pajak fiktif. Ya, setuju. Ya. Jadi teman-teman yang punya perusahaan jangan coba-coba menerbitkan faktur pajak fiktif ya. Itu adalah tindakan pidana. Cepat atau lambat lo akan ketahuan. Jadi tidak ada solusi untuk faktur pajak fiktif. Oke, jangan pernah. Sama seperti narkoba. Jangan pernah lu coba. Cepat atau lambat lo akan ketahuan. Nah, ada berita baru nih guys. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silakan langsung di kolom komentar ya. Gua akan standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Ada berita baru, kewajiban perpajakan pedagang online. Apakah sama dengan UMKM? Nah, ini kata DJP. Ini juga sering dibicarakan nih. Kewajiban perpajakan pedagang online atau pemilik online shop tidak otomatis sama dengan UMKM. Ini kata judulnya nih. Bapak Dwi Langgeng mengatakan pada dasarnya ketentuan perpajakan berlaku untuk pedagang online sama dengan pedagang umum lainnya. Jadi sama nih pada umumnya. Jadi sebenarnya tidak otomatis menjadi UMKM gitu. Karena sama dengan pedagang umum lainnya, ada 2 skema kewajiban perpajakan. Ya, ada 2 skema. Pertama, kewajiban perpajakan untuk wajib pajak UMKM. Yang kedua, pertama dulu ya, terutama dengan menggunakan tarif PPh final. Ya. Yang kedua, kewajiban perpajakan menggunakan tarif ketentuan umum yang pasal 17. Adapun pedagang, ya pedagang barang dagangan ya, termasuk pemilik online shop yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan wajib pajak UMKM. Ya, jadi kalau lu punya online shop, omset di bawah 4,8 M, maka lu adalah UMKM. Oke. Terkait dengan ketentuan PPh final PP 23 2018, pemerintah juga akan memberlakukan batasan omset tidak kena pajak mulai tahun depan ya, tahun 2022 guys. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang HPP. Tapi sampai hari ini, tanggal 6 Desember, belum ada petunjuk pelaksanaannya bagaimana. Jadi kita juga bingung ini sekarang. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang PPh dalam Undang-Undang HPP, wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang diatur dalam PP 23 2018 tidak dikenai PPh atas bagian omset sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak. Oke. Ketentuan ini mulai berlaku pada tahun pajak 2022, guys. Tahun depan, bulan depan, gitu. Pak Dwi mengatakan wajib pajak UMKM yang sudah memilih menggunakan rezim PPh final PP 23 2018 juga bisa beralih menggunakan ketentuan umum yang biasa, gitu.
Namun demikian, wajib pajak tetap harus menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP, katanya gitu ya. Gitu guys. Lanjut berita lainnya. Pajak atas natura tak dikenakan ke pegawai level menengah bawah. Nah, jadi sejak Undang-Undang HPP berlaku, orang ribut nih. Masa gue punya laptop dikenai pajak? Masa gue dikasih motor dikenai pajak? Masa gue dibeliin handphone dikenai pajak? Itu salah guys, itu salah ya, salah persepsi. Oke, sekarang kita akan bahas. Nah, aturan turunan dari Undang-Undang 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang mengatur natura atau kenikmatan akan memberikan perlindungan kepada pegawai level menengah ke bawah. Jadi kalau level menengah ke bawah nggak usah khawatir gitu ya. Nah, ini Pak Heri Kuswanto mengatakan salah satu natura yang dikecualikan dari objek pada Undang-Undang HPP adalah natura dengan jenis dan batasan tertentu. Oke. Itu kita lindungi agar tidak merupakan objek pajak yang memberatkan pegawai pada level menengah ke bawah gitu. Tapi ini jadi cilaka nanti nih, bisa salah persepsi ya. Nah, secara umum nantinya akan terdapat 5 jenis natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak, yakni makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Ini masih sama ya, dulu juga begitu. Makanan dan minuman bagi seluruh pegawai itu dikecualikan dari objek pajak. Natura yang diberikan di daerah tertentu itu juga bukan objek pajak. Natura yang diberikan karena keharusan pekerjaan, itu contohnya seorang satpam diberikan topi, diberikan seragam, itu juga bagian dari pekerjaan. Ya. Dan natura yang bersumber dari APBN, APBD, atau APBDS. Jadi pegawai negeri gitu dapat fasilitas pakaian seragam dan sebagainya, itu semua bukan objek pajak gitu ya guys. Pak Heri mengatakan perubahan ketentuan mengenai natura dan kenikmatan adalah salah perubahan yang amat mendasar pada Undang-Undang PPH. Diperinci pada pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH yang telah diubah dengan Undang-Undang HPP, natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang, jadi barang selain uang, sedangkan kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas. Ya, sama aja sih. Itu pada dasarnya adalah imbalan kerja dalam bentuk selain uang. Gitu. Jadi imbalan selain uang. Selama ini pemberian natura bukan objek pajak dan dari sisi pemberi kerja tidak dapat dibiayakan. Jadi selama ini tuh bukan objek pajak tapi tidak boleh dibiayakan. Nah, ketentuan yang mengecualikan natura sebagai objek pajak selama ini telah menimbulkan potensi tax planning akibat besarnya gap antara tarif PPh badan dan tarif maksimal PPh orang pribadi. Jadi ada gap gitu ya. Itu yang sering terjadi. Selama ini, celah yang timbul akibat dikecualikannya natura dari objek pajak telah dimanfaatkan oleh pegawai kelas atas seperti direktur dan komisaris. Gitu. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir ya, natura yang dikenai pajak itu hanya bagian level manajer ke atas. Jadi, kalau pegawai menengah ke bawah, nggak usah khawatir. Nggak kena. Gitu, guys. Oke. Baik, teman-teman, kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Gua akan standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Selagi belum ada bertanya, gua akan membacakan berita. Ini ada berita nih guys. Penyusunan aturan pelaksanaan Undang-Undang HPP dikebut. DJP bilang PPS yang paling urgent katanya. Aduh, PPS ini sekarang udah jadi berita nasional dan sudah ribut di mana-mana. Orang tuh sudah ribut mau PPS, tapi banyak sekali orang yang mendapatkan SP2DK masih bingung karena SP2DK itu diancam akan diperiksa kalau dia nggak bayar. Ini tindakan yang sangat tidak profesional di KPP gitu ya. Tapi itu terjadi di seluruh, dimanapun sekarang. Gitu. Semua orang yang kena SP2DK, kalau potensi pajaknya jelas, harus bayar di Desember ini. Kalau nggak bayar, diancam akan diperiksa. Itu udah bahasa standar lah. Udah kenyang deh dengan kata-kata seperti itu. DJP berupaya untuk segera menetapkan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, khususnya aturan turunan mengenai PPS. Nah, Bapak Kepala Seksi Peraturan PPh Badan 2 DJP, Pak Safatul Arif, mengatakan aturan turunan. Ada pertanyaan dari Bapak Y. Tirta Jaya, bagaimana kasus warisan yang didapat? Bagaimana Pak? Maaf, kalimatnya kurang lengkap. Bagaimana kasus warisan yang didapat?
Mungkin boleh diketik lagi Pak kata-katanya. Mungkin kalimatnya kurang lengkap ya. Oke, saya kembali membaca ini nih ya. Bapak Safatul Arif mengatakan aturan turunan perlu disiapkan sehingga masyarakat dapat memahami aspek teknis fasilitas tersebut. Harapannya PPS dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh wajib pajak. Setuju. PPS dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh wajib pajak. Oke. Kita baca ya. Ada komentar dari Pak Y. Tirta Jaya. Bagaimana kasus warisan yang didapat tetapi belum dibagi? Oke, jadi gini, warisan itu prinsipnya begini. Prinsipnya adalah apakah di SPT orang tua yang meninggal itu sudah dilaporkan sebelumnya. Kalau warisan itu sudah dilaporkan sebelumnya di SPT tahunan orang tua, maka warisan itu boleh bebas dibagikan kepada anak-anaknya. Ahli waris ya, yang sah ya, anak-anak kandungnya. Gitu. Kalau belum dibagi, ya nggak apa-apa. Tetap ada di SPT orang tuanya. Nanti tinggal dibikin akte waris saja, diwariskan kepada anak-anaknya. Gitu. Masalah yang sering terjadi adalah harta warisan itu belum dilaporkan di SPT tahunan si orang yang meninggal, si bapaknya. Jadi sehingga ketika turun ke anaknya, ini adalah objek yang belum dikenai pajak. Itu yang jadi masalah. Nah, biasanya kalau ketemu saya akan sarankan untuk diberesin dulu nih SPT orang tua. Jadi SPT si bapak dibereskan dulu, diakui punya penghasilan, diakui punya harta, diselesaikan perpajakannya, bayar, barulah hartanya diwariskan kepada anak-anaknya. Kalau saya seperti itu sih, biasanya begitu. Tapi ada juga orang yang nggak mau peduli, pokoknya dia terima uang warisan dari bapaknya, ya udah dia pegang, dan warisan itu kan bukan objek pajak. Ya kan, warisan itu bukan objek pajak. Ya udah, dia nggak peduli, pokoknya gue dapat warisan, gue nggak mau bayar pajak. Kalau orang pajak mau suruh bayar pajaknya, cari tuh bapak gue yang sudah meninggal. Nah, boleh begitu. Itu pada prinsipnya boleh, tapi kan berantem sama orang pajak juga kita nggak mau gitu kan. Karena kan jelas-jelas ini ada penghasilan yang salah gitu, yang belum dibayar gitu. Jadi kalau ketemu saya biasanya saya cenderung ya udah, kalau emang ada warisan yang belum dilaporkan di SPT ya kita bereskan dulu pajaknya baru diwariskan ke anak-anaknya. Gitu Pak ya, Pak Tirta Jaya, semoga membantu. Kalau masih kurang jelas, silakan ditanyakan lagi, Pak. Oke? Baik. Silakan ya. Saya akan lanjut membacakan. Nah, yang paling urgent, mudah-mudahan minggu-minggu pertama atau kedua ini terkait dengan aturan PPS sudah mutlak harus kami selesaikan. Sehingga ada waktu 2 bulan untuk kami sosialisasikan. Nah, kata si Bapak ini nih. Seperti diketahui, PPS yang ditetapkan melalui Undang-Undang HPP hanya diberikan pemerintah kepada wajib pajak selama 6 bulan saja, dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Ya, 6 bulan saja. Kebijakan 1 PPS akan diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang dulunya pernah ikut tax amnesty. Gitu ya. Sedangkan kebijakan 2, skema 2 PPS hanya berlaku bagi orang pribadi saja. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Titik Surjati. Tapi banyak ortu yang tidak punya NPWP, Pak. Bagaimana ortu tersebut mau lapor SPT tahunannya, Pak? Oke. Ada 2 cara. Cara pertama, anggaplah yang meninggal si bapak. Nah, cara pertama adalah si istri, si mama, bikin NPWP, terus mengakui harta itu, mengakui penghasilannya, dan bayar pajaknya. Itu cara pertama. Oke. Cara kedua, si anak yang mengakui, ya udah, dia nggak usah ngakui ini harta orang tua, dia akui ini harta saya, harta si anak. Nah, dia bayar pajaknya, dia akui penghasilannya, dia akui hartanya, dia bayar pajaknya. Itu cara kedua. Oke, jadi cara pertama bayar pajak di orang tua, kalau yang meninggal bapak di istrinya, di mama. Cara kedua, anaknya mengakui dan melaporkan penghasilan itu dan bayar pajaknya. Gitu. Atau cara ketiga yang tadi saya bilang itu, kita cuek aja deh. Jadi warisan tidak kena pajak, gua terima warisan dari orang tua, kalau lo mau cari pajaknya ya silakan cari orang yang sudah meninggal itu, cari ke kuburannya, gitu. Itu boleh juga, ada orang begitu dan itu nggak salah. Itu secara peraturan boleh. Tapi saya cenderung tidak menyarankan. Gitu. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Roti John, Bapak YK, Roti John YK. Mas, saya pedagang, tadi Ibu Titik silakan ya, kalau masih bingung silakan ditanyakan lagi. Bapak Roti John YK, Mas, saya pedagang gerobak. Kemarin didatangi orang pajak untuk bayar pajak. Saya belum punya NPWP dan juga awam pajak.
total 4 tahun 2018 ke 2021, orang pajak tersebut dapat data dari GoFood. Apa yang harus saya lakukan? Oke, jadi gini, kalau Bapak pedagang gerobakan, maka pajak Bapak adalah 0,5% dari omsetnya Bapak, omset dagang. Jadi kalau omset dagangnya anggaplah 10 juta, berarti pajak Bapak adalah 100 ribu. 50 ribu. Kalau 10 juta sebulan ya, kan 0,5%, berarti 50 ribu. Kalau 20 juta, berarti 100 ribu. Bayar pajaknya, Pak. Nggak mahal kok, nggak mahal. Gitu, nggak mahal. Ya, cuma 0,5% kalikan dengan omset penjualan Bapak. Kalau Bapak merasa bisnisnya kecil dan Bapak merasa nggak ada duit, ya cuekin aja, Pak. Kalau Bapak memang pedagang gerobakan, Bapak ngomelin aja ke orang pajaknya. Saya orang kecil, saya UMKM, saya nggak punya uang gitu, nggak usah bayar, cuekin aja juga boleh. Tapi kalau Bapak berniat baik, mau lapor, ya udah, Bapak bilang, ya udah Pak, saya akan bayar, nanti saya akan bikin NPWP, saya akan bayar pajaknya. Gitu. Suruh dia pulang, gitu. Gitu ya, Pak. Semoga membantu ya, Pak Rotijan. Ada pertanyaan dari Bapak CKR 19600. Jika kedua orang tua sudah meninggal dan rumah belum masuk SPT, jika anak-anaknya mau bayar pajaknya, berapa tarifnya? Oke, sekarang ada satu rumah dari orang tua belum dilapor di SPT. Nah, anak-anaknya mau bayar pajaknya nih. Berapa tarifnya? Nah, ini mesti tax planning ya, Pak. Ini mesti tax planning, mesti ketemu konsultan bagaimana caranya. Dan kalau saya begini, tapi ini bukan saran ya, ini bukan saran konsultan pajak, jadi ini tidak bisa dipakai untuk apa namanya, nggak bisa dipakai untuk pedoman untuk Bapak. Oke? Cara pertama adalah mengakui ada penjualan UMKM. Oke? Cara ini paling murah sih. Jadi anggaplah nilai rumah itu 100 juta gitu. Bapak mengakui saya punya usaha dagang senilai 400 juta tahun lalu gitu. 400 juta tahun lalu, dari 400 juta itu ada profit 30%. Nah, 30% profit itulah yang saya pakai buat beli rumah ini. Gitu. Itu cara pertama, UMKM. Cara kedua adalah Bapak melapor, oh, saya punya penghasilan 100 juta. Gitu. Selama tahun lalu itu, uang 100 juta itu saya beli rumah ini. Gitu. Nah, 100 juta itu berapa pajaknya? 100 juta dikurangin dengan PTKP Bapak. PTKP kalau belum nikah itu 54 juta. Dikurangkan PTKP kan berarti tinggal 46 juta. Nah, 46 juta ini kena pajak. Pajaknya berapa persen? 5%. Ya. 5% kali 46 juta. Bapak bayar, selesai. Masukin harta rumah itu di SPT tahunan. Gitu. Tapi angkanya bisa berubah kalau menjadi 1 miliar. Kalau 2 miliar lain lagi, 3 miliar lain lagi. Kalau 5 miliar, itu tax planningnya berbeda, Pak. Bapak mesti ketemu konsultan pajak. Ya. Gitu. Ya, Pak CKR. Semoga membantu ya, Pak. Oke. Ibu Titik bilang, oke Pak, sudah jelas, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Ibu Titik. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya lagi. Ada Bapak Andi sini, jawabnya 22. Itu mungkin tadi menjawab tadi ya? Menjawab pajak tadi ya? Oke, bukan. 22% itu untuk tarif PPh badan. Kalau ini kan mungkin orang pribadi nih kayaknya nih. Ya, ini untuk orang pribadi. Kalau orang pribadi pakai tarif pasal 17 yang orang pribadi yang 5, 15, 25, 30%. Oke, Bapak Roti John, terima kasih banyak Pak infonya. Sangat membantu untuk kami UMKM yang awam perihal pajak. Terima kasih Pak, sama-sama. Nah, Bapak CKR mengatakan harga rumah 3M. Nah, 3M ini contoh 3M gitu ya. Kalau saya ada cara seperti ini, tapi ini bukan saran konsultan pajak, bukan saran profesional, dan tidak bisa dijadikan pedoman ya. Contoh, kita melaporkan ada omset dagang 2020, 2019, 2018 gitu. 3 tahun ini masing-masing punya omset 4 miliar contohnya. Omset dagang 4 miliar, 4 miliar, 4 miliar, 4 miliar. Dari sini menghasilkan uang 30%. Dari omset profitnya 30%, berarti 1,2 M. Nah, kurangin biaya hidup 200 juta, berarti sisa 1 M. Oke? Yang ini juga sama nih, omset 4 M menghasilkan duit 1 M. Yang ini omset 4 M menghasilkan duit 1 M. Total didapatkan selama 3 tahun adalah 3 M. Oke? Pajaknya berapa? 0,5% kali 400 juta, 4 M sekitar 20 juta. 0,5% kali 4 M, 20 juta. 0,5% kali 4 M, 20 juta. Sekitar 60 juta.
Belum termasuk denda, belum termasuk bunga ya Pak. Ini pokok pajaknya saja, sekitar 60 jutaan. Ini standarnya seperti itu kalau UMKM dengan profit 30%. Kalau profitnya lebih tinggi berbeda, kalau profitnya lebih kecil juga berbeda. Ini saya menggunakan contohnya 30%. Gitu. Itu cara pertama UMKM. Cara kedua adalah dengan mengakui penghasilan senilai 3M. Nah, kalau penghasilan 3M itu pajak 30%, 900 juta. Mungkin Bapak nggak mau bayar kali. Cara lainnya, ikut program PPS. Ikut program PPS mengakui saya punya rumah senilai 3M. Nah, 3M kalau Bapak pernah ikut TA 2015, maka kenanya 8%. 8% kali 3M, wah lumayan. 8% 3M, 240 juta. Nah, kalau Bapak tidak ikut yang TA 2015, maka 3M kena 14%. 14% udah lumayan lah. 400-an juta kali ya. Tapi lumayan lah. Gitu. Tapi dengan ikut program PPS, maka semua pajak dijamin aman sampai 2020. Gitu. Oke Pak ya, semoga membantu. Kalau masih bingung silakan ditanyakan. Bapak Yetirta Jaya menjawab, Pak, maaf kalau warisan yang belum dibagi tadi, jika belum dilaporkan pajak, apakah perlu diikutkan TA Jilid 2? Nah, Bapak punya dua pilihan. Mau ikut TA Jilid 2 atau mau pakai pembetulan SPT tahunan. Gitu. Lihatlah mana yang lebih murah pajaknya. Gitu. Atau Bapak tinggal pilih aja. Kalau ikut program PPS, TA Jilid 2, maka kenanya tarifnya itu adalah antara 8% atau 14%. Kalau dulu pernah ikut TA, maka pakai 8%. Kalau tidak ikut TA yang 2015, pakainya 14%. Gitu. Cara yang kedua adalah tidak usah ikut PPS, tapi langsung pembetulan SPT tahunan. Jadi SPT 2020 atau tahun berapa dibetulkan, dilaporkanlah harta itu, dan dilaporkanlah penghasilan tambahan untuk memperoleh harta itu. Gitu, Pak. Dan dibayar pajaknya. Gitu. Pembetulan SPT mungkin akan lebih murah. Pembetulan SPT mungkin akan lebih murah pajaknya, dan tetapi mesti kena denda dan kena bunga. Udah gitu, tidak boleh ikut PPS. Gitu. Kalau pembetulan tidak boleh ikut PPS. Gitu. Oke Pak ya, semoga membantu. Kalau masih bingung silakan ditanyakan lagi. Oke, gua akan melanjutkan pembaca ini. Ya, Pak Tirta mengatakan terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Semoga membantu ya. Saya lanjutkan membaca berita. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman langsung diketik aja di kolom komentar. Aturan turunan atas klausal baru pada Undang-Undang PPH, khususnya terkait dengan ketentuan mengenai natura dan kenikmatan, akan dirancang secara hati-hati dan terperinci, sehingga tidak menimbulkan sengketa pajak di kemudian hari, kata berita ini ya. Bapak Arief menuturkan DJP akan sangat detail merancang ketentuan mengenai valuasi dari natura dan kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan. Harapannya bisa memitigasi potensi-potensi dispute di kemudian hari. Oke. Baik teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya, saya akan standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Ya. Oke. Ini ada satu berita lagi. Ini dari luar negeri ternyata. Luar negeri nggak usah. Kita fokus ke negeri Indonesia saja. Oke. Sekarang ada berita baru lagi. Soal rencana WP UMKM diwajibkan lapor omset. Ini kata DJP. Oke. Nah, sekarang tahun depan kan kita tahu ada yang namanya omset bebas pajak. Yaitu dari 0 sampai 500 juta omset UMKM itu bebas dari pajak. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk men-tracking seseorang bisa punya omset lebih atau kurang dari 500 juta. Nah, cara satu-satunya adalah harus menggunakan pelaporan omset. Orang UMKM harus melaporkan omsetnya secara digital ke Dijen Pajak. Itu. Oke? Nah, ini peraturannya, beritanya nih. Oke, mengenai UMKM wajib lapor omset. Oke.
Pemerintah akan menerbitkan ketentuan baru mengenai pajak penghasilan final UMKM menjelang berlakunya Undang-Undang HPP pada 2022. Oke? Nah, by the way teman-teman, Undang-Undang HPP itu berlaku bukan di 2022 ya. Undang-Undang HPP berlaku 29 Oktober 2021. Oke? Seluruh pasal di dalam Undang-Undang HPP berlaku tanggal 29 Oktober 2021. Cuman, ada beberapa pelaksanaannya yang di 2022. Tetapi undang-undang yang sudah berlaku 29 Oktober 2021. Jadi kalau Anda ketemu AR itu bilang, oh undang-undang HPP memang belum, tahun depan 2022. Itu lu semprot balik tuh AR-nya. Oke, undang-undang HPP berlaku 29 Oktober 2021. Seluruh pasal di dalam undang-undang itu berlaku 29 Oktober 2021. Oke, yang tahun 2022 itu adalah pelaksanaan setiap bagian dari undang-undang HPP itu, tidak semua gitu. Tetapi undang-undang sudah berlaku gitu. Nah, rencana tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional. Bapak Nel Maldrin Nur mengatakan otoritas sedang menyusun mekanisme pelaporan untuk wajib pajak UMKM. Meskipun omset belum melampaui 500 juta dan belum membayar pajak, UMKM harus melaporkan omsetnya kepada DJP. Ini betul. Emang harus begitu, guys. Apabila selama ini wajib pajak UMKM cukup melakukan pembayaran tanpa perlu melapor, nanti di mekanisme baru sejak awal bulan 2022 akan ada mekanisme wajib pelaporan omset. Seperti diketahui, perubahan Undang-Undang PPH dalam Undang-Undang HPP memuat ketentuan mengenai batasan peredaran bruto atau omset yang tidak kena pajak. Wajib pajak orang pribadi yang UMKM yang memiliki omset hingga 500 juta dalam 1 tahun pajak tidak wajib membayar PPH final. Bila omset wajib pajak sudah melampaui 500 juta, hanya setiap omset di atas 500 juta saja yang akan dikenai PPH final dengan tarif 0,5%. Jadi paham ya guys? Mulai tahun depan kalau Anda UMKM, maka dari 0 sampai 500 juta tidak kena pajak. Lebih dari 500 juta itu baru kena pajak. Tetapi lu harus membuat pelaporan omset. Itu, setiap bulan lu harus lapor omset lu berapa, omsetnya berapa, bulan depan berapa, sampai ketemu titik 500 juta, maka setelah itulah maka kena pajak. Begitu. Selain mengenai kewajiban perpajakan terkait dengan UMKM, ada pula bahasan tentang rencana pengaturan ulang 21 proses bisnis guna mendukung implementasi Core Tax Administration System. Wow, Ada pula bahasan mengenai restitusi pajak. Itu. Oke, kita lanjut. Ada berita lagi mengenai penegakan hukum. Nah, ini seru nih. Penegakan hukum itu selalu seru ya. Orang disita, orang dipenjara, dan sebagainya itu terlalu... kadang-kadang bahasanya clickbait gitu, padahal nggak seperti itu. Ini ada berita, KPP Pratama Boyolali lelang 2 unit apartemen wajib pajak. Oke. Bapak Jeza, selamat malam, salam sehat semua. Ya, terima kasih Pak Jeza. Selamat malam semua. Ya. Oke. KPP Pratama Boyolali lelang 2 unit apartemen wajib pajak. Jadi apartemen dilelang. Wow, seru. Upaya penegakan hukum terus dilakukan unit vertikal DJP. Kini giliran KPP Pratama Boyolali, Jawa Tengah yang menyita aset berupa 2 unit apartemen. Ditaksir memiliki nilai 1,2 miliar. Wow, mahal juga ya. Unit apartemen yang dilelang berada di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Lokasinya tidak jauh dari Bandara Internasional Adi Sumarno. Adi Sumarno kan Solo ya, kalau nggak salah ya. Seluruh unit apartemen terdiri dari 2 lantai dengan luas masing-masing 132 meter persegi dan 131 meter persegi. Wah, luas sekali apartemen sampai 130 meter persegi. Jurusita Negara KPP Boyolali menyampaikan lelang dilakukan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Surakarta. Eksekusi pajak atas aset tersebut dilakukan melalui penawaran lelang secara daring, internet, pada Rabu 8 Desember. Batas akhir penawaran ditetapkan pukul 11.30 waktu server yang digunakan. Wow, tanggal 8 Desember guys, masih bisa 2 hari nih. Jadi teman-teman yang mau beli rumah di Boyolali, silakan beli apartemen di lelang tuh, lelang pasti murah. Bagi masyarakat yang tertarik mengikuti lelang, pendaftaran bisa dilakukan melalui tautan berikut. Wih, seru juga nih. Mantap juga ya. Ada 1 unit apartemen, 2 lantai, dengan luas 132 meter persegi di
dengan limit penawaran 580 juta dan uang jaminan 116 juta. Lumayan lah. Ya, teman-teman silakan yang mau lelang, mau beli lelang. Oke. Oke guys, gua akan standby setiap hari Senin sampai jam 8 sampai jam 9 malam setiap hari Senin. Dan kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Oke. Waktu tinggal 8 menit. Tiap hari gue mendapatkan banyak sekali WA dari orang-orang guys, dari YouTube, dari Instagram, dari mana-mana ya. Coba sekarang gue akan baca satu persatu ya, teman-teman. Sekalian gue membalas orang ini gitu. Nah, tapi ada yang bertanya nih. Bapak Roti John mengatakan, mudah dipahami setelah dijabarkan oleh Mas Awan. Tetap semangat dan sehat selalu, Mas. Terima kasih, Pak Roti John. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang gue akan mencoba membalas WA orang yang betul-betul nih. Ini kasus ada orang yang bertanya nih ya. Gitu. Sebentar. Ini dari ini. Oh, dia bilang, jadi kan saya punya kanal, saya punya website www.ta2022.com ya. Orang kalau mau bertanya silakan masuk ke www.ta2022.com. Nah, banyak sekali orang bertanya. Setiap hari itu lebih dari 10-20 orang bertanya gitu. Ini ada pertanyaan nih guys. Saya sebutkan pertanyaannya tapi saya tidak sebutkan namanya. Salam kenal, Bapak ini, saya ini. Terima kasih atas edukasi channel YouTube-nya. Oke. Halo Pak. Terima kasih sama-sama. Terkait dengan program TA 2022, contoh kasus, ada harta warisan berupa sertifikat tanah dari orang tua yang belum masuk dalam SPT orang tua kami. Misal, perolehan harta di bawah tahun 2015 ataupun di antara 15 ke 2020. Masih ada kesempatan untuk ikut program TA 2022. Oke, pertanyaannya, harta tersebut masuk pelaporan NPWP anak sebagai ahli waris? Tanda tanya. Atau masuk pelaporan NPWP orang tua yang sudah almarhum? Apakah NPWP orang tua almarhum otomatis juga sudah nonaktif? Jika pelaporan harta tersebut masuk ke NPWP anak sebagai ahli waris, bagaimana cara pelaporannya sedangkan ahli waris kami ada 5 bersaudara? Oke, status sertifikat tersebut masih atas nama orang tua almarhum, meninggal tahun 2021. Oke, jadi gue akan coba jabarkan satu persatu ya. Jadi ada aset dari orang tua, mau diwariskan kepada anak-anaknya, orang tuanya meninggal tahun 2021 ya. Oke, gue akan balas pertanyaannya. Harta tersebut masuk pelaporan NPWP anak sebagai ahli waris atau bukan? Yes, Pak. Harta tersebut masuk di SPT ahli waris ke masing-masing anaknya sesuai dengan proporsi kepemilikan warisannya. Oke, jadi kalau Bapak dapatkan 20%, ya udah Bapak akui 20%. Kalau Bapak akui dapat warisan 10%, ya lu akui 10% atas rumah tersebut. Gitu ya. Kemudian, pertanyaan berikutnya, atau masuk pelaporan NPWP orang tua yang sudah almarhum? Tidak. Tidak masuk ke NPWP almarhum. Karena beliau sudah meninggal. Nah, bisa juga masuk ke NPWP istrinya atau mama yang masih hidup. Nah, tapi untuk mempermudah lebih baik langsung dilapor di SPT masing-masing anaknya saja. Oke. Terus, apakah NPWP orang tua almarhum otomatis juga sudah nonaktif? Oke, tidak otomatis nonaktif ya, tidak otomatis nonaktif. NPWP almarhum harus ditutup terlebih dahulu dengan dilampirkan akte kematiannya. Oke, ini dia baru tanya tadi sih, masih baru. Oke, jika pelaporan harta tersebut masuk ke NPWP anak sebagai ahli waris, bagaimana cara pelaporannya sedangkan ahli warisnya 5 bersaudara? Oke, status sertifikat masih atas nama orang tua. Oke, kelima bersaudara ini masing-masing melaporkan warisannya sesuai nilai proporsi yang diterimanya. Oke,
Oke, itu jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Jadi, pokoknya kalau Anda terima warisan, Anda cukup mau mengakui senilai yang Anda miliki saja. Tidak usah diakui semuanya. Kalau warisannya 1M, anak ada 5, ya udah, lu sebagai salah satu anak dapat 20% gitu. Ya udah, lu lapor 200 juta saja. Walaupun itu rumah, 1 unit rumah. Nggak masalah. 1 unit rumah boleh dilapor di banyak orang. Karena ini warisan. Gitu. Boleh saja ya. Oke, silakan teman-teman yang masih ada yang bertanya ya. Kalau nggak ada yang bertanya, gue akan lanjutkan. Masih banyak nih orang bertanya nih. Oke. Nah, ini selamat siang. Dari tadi siang nih, belum kau bales nih. Selamat siang, saya namanya ini dapat link setelah menonton YouTube Pajak Smart. Mau minta pendapat soal ikut PPS karena tidak ikut TA sebelumnya. Oke, cuma gitu doang. Selamat malam, maaf baru balas Pak. Oke Pak, gimana pertanyaannya Pak? Ya, dia nggak bertanya dengan jelas soalnya. Oke. Masih ada pertanyaan lain nggak ya? Oke. Selamat siang Pak, maaf mau tanya. Kalau badan usaha berbentuk PT, kalau sewa gudang dari WPOP, apa perlu PT tersebut bayar PPN sewa? Oke. Malam Pak, maaf baru balas. Jika sewa dari orang pribadi yang bukan PKP, maka 1. Harus potong PPh sewa senilai 10%. 2. Tidak ada PPN-nya karena si pemilik gudang bukan berstatus PKP. Dah, gitu. Oke, ada yang bertanya? Undang-undang Bapak Andi sini, undang-undang HPP agen asuransi, maksudnya gimana Pak? Mohon maaf, nggak paham. Undang-undang HPP agen asuransi. Oke, waktunya sudah mau habis teman-teman. Ini sudah jam 20:59. Gua harus tutup jam 9 tepat karena supaya nanti video ini bisa di-save. Kalau video ini lewatin 1 jam, nggak bisa gue save. Gitu, nggak bisa disimpan untuk di-publish gitu guys. Oke, Bapak Andi sini, mohon maaf kalau nanti ada pertanyaan lagi, bisa langsung dihubungi saya di www.ta2022.com ya, www.ta2022.com, bisa menghubungi saya di situ, atau bisa komentar di YouTube saya, atau bisa hubungi saya di Instagram juga. Oke, baik, itu terima kasih teman-teman, terima kasih semua sudah hadir di Instagram Live ini. Gua akan standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Oke, sampai jumpa teman-teman, selamat malam, see you.